Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sapira dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 3, Konsentrasi Administrasi Pendidikan. Pembahasan yang saya bahas kali ini adalah problematika efisiensi dan relevansi pendidikan dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Suci Habibah MPD. Yang saya bahas adalah A. Efisiensi. Efisiensi adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupakan proses yang lebih baik pula. B. Relevansi. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Yang ketiga, masuk kepada permasalahan-permasalahan relevansi dan efisiensi di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan di Indonesia. Masalah efisiensi pendidikan berkenaan dengan proses pengubahan atau transformasi menjadi produk input. Salah satu cara menentukan mutu transformasi pendidikan adalah menghitung besar kecilnya penghamburan pendidikan, dalam arti menghitung jumlah murid, mahasiswa, atau peserta didik yang putus sekolah. Jika peserta didik sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak sebenarnya memiliki potensi yang memadai, tetapi mereka tidak naik kelas, putus sekolah, tidak lulus, berarti ada masalah dalam efisiensi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan. Masalah ini berkenaan dengan rasio antara tamatan yang dihasilkan satuan pendidikan dengan yang diharapkan satuan pendidikan di atasannya atau institusi yang membutuhkan tenaga kerja, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Masalah relevansi terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan kesatuan pendidikan di atasannya. Masalah relevansi juga dapat diketahui dari banyaknya lulusan satuan pendidikan tertentu, yaitu sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi yang belum atau bahkan tidak siap untuk bekerja. Yang D. Faktor penyebab terjadinya permasalahan efisiensi dan relevansi pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Rendahnya secara fisik, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap. Yang kedua, rendahnya kualitas guru. Keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru membuat rendahnya kualitas pendidik di Indonesia. Yang ke E. Dari banyak masalah-masalah pasti ada cara untuk mengatasi permasalahan efisiensi dan relevansi pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru dan dosen serta meningkatkan nilai rata-rata siswa atau mahasiswa. Yang kedua, menambah jumlah jenis pendidikan di bidang kompetensi atau profesi sekolah kejuruan untuk menyiapkan tenaga siap pakai yang dibutuhkan. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat industri. Yang keempat, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lulusan. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Yang keenam, memberikan keterampilan khusus untuk peserta didik yang akan dibutuhkan di dunia kerja, khususnya untuk siswa yang menengah kejuruan. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan, karena target lulusan SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah. Itulah penjelasan dari saya tentang problematika efisiensi dan relevansi pendidikan di Indonesia.
Nah, mudah-mudahan kita semua paham tentang problematika efisiensi dan relevansi di Indonesia. Untuk itu, semoga kedepannya pendidikan di negara kita tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul, sehingga pendidikan di negara kita dapat terus maju dan berkembang. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.